Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik SMA Fajrul Islam, khususnya kelas 10 IPA dan 10 IPS. Hari ini kita akan memulai materi pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita berdoa. Semoga diberikan kelancaran dan kemudahan dalam memulai pelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan belajar mengenai zaman sebelum mengenal tulisan. Jadi zaman sebelum mengenal tulisan ini atau biasa disebut praaksara, ya, memiliki arti sebagai berikut, di mana praaksara, pra berasal dari bahasa Yunani, pra yang artinya sebelum, dan aksara artinya tulisan. Jadi, dalam arti kata dalam bahasa Yunani ialah zaman di mana manusia belum mengenal tulisan. Ya, jadi zaman ini masih di mana manusia masih belum mengenal satupun tulisan, ya. Nah, ada sebuah kata yang hampir mirip dengan praaksara, yaitu adalah nirleka. Nir artinya tanpa, leka artinya tulisan. Jadi praaksara itu diartikan samanya dengan prasejarah, tetapi para ilmuwan, para ahli sejarah lebih sering menggunakan kata praaksara. Kenapa demikian? Karena praaksara katanya lebih pas dari kata prasejarah. Ya, kalimatnya lebih pas penggunaan katanya. Kemudian praaksara secara definisi ialah peristiwa yang terjadi pada masa lalu yang berhubungan dengan aktivitas yang mana manusia belum mengenal tulisan, ya, aktivitasnya, ya. Nah, pasti banyak di antara kalian yang akan bertanya, kapan zaman praaksara dimulai? Terus, kapan sih zaman praaksara berakhir? Iya tidak? Iya kan? Nah, untuk menjawabnya, yuk kita simak materinya bersama-sama. Jika menurut kalian ada yang penting, silakan kalian catat di buku tulis kalian, ya. Dimulainya zaman praaksara, ya. Di sini di mana mulai tumbuhnya adanya terciptanya bumi, ya, zaman praaksara. Kemudian berakhirnya zaman praaksara itu zaman di mana manusia sudah mengenal tulisan. Itu akhirannya. Nah, lebih jelasnya yuk kita simak sama-sama, yaitu di mana yang pertama itu sejarah zaman praaksara. Yang pertama ada zaman yang disebut ini berdasarkan periodisasi zaman praaksara berdasarkan geologi, ya, yaitu ada yang namanya Archaic-Zeikum, ya, yaitu masa di mana berlangsung sekitar 545 sampai berlangsung sekitar 545 sampai 450 juta tahun lalu, atau berlangsung sekitar kurang lebih 2500 juta tahun yang lalu, di mana kala itu bumi suhunya masih panas, ya, tidak ada tanda-tanda kehidupan satu sama sekalipun, ya, di mana masih dalam proses pembekuan, ya. Kemudian di zaman ini pula, di mana masih sebagian besar bumi itu masih sangat lunak, ya, masih lunak.
yang artinya sebagian besar itu juga ada yang batuan juga dalam proses pembentukan terciptanya bumi, ya. Tapi di akhir zaman Arkeozoikum, para ilmuwan menemukan sebuah hasil fosil, ya kan, hasil dari sebuah fosil yang mana setelah diteliti ternyata fosil ini berasal sekitar 3,5 miliar tahun yang lalu, yang artinya di mana mendekati akhir zamannya Arkeozoikum. Apa fosilnya? Yaitu adalah stromatolith, ya, dan juga ada Cyanobacteria. Ini merupakan sebuah penemuan besar di akhir zaman Arkeozoikum. Yang artinya di sini sudah mulai nih penurunan suhu di akhir zaman Arkeozoikum. Ya kan, artinya bumi sudah mulai agak menurun suhunya walaupun masih belum stabil, ya. Nah, kemudian lanjut ke zaman Paleozoikum. Zaman Paleozoikum atau sering pula disebut zaman Premier adalah zaman zaman hidup tua, berlangsung selama sekitar kurang lebih 340 juta tahun. Makhluk yang hidup pun yang muncul pada zaman ini seperti mikroorganisme, ya, yaitu di mana kehidupannya bukanlah kehidupan seperti halnya binatang-binatang besar, ya kan? Ini keadaan bumi pun ketika itu suhunya masih belum stabil, walaupun sudah dalam keadaan berbentuk, tetapi kondisinya yang masih agak panas dan juga dingin, ini menyebabkan hanya sedikit kehidupan, tanda-tanda kehidupan di zaman Paleozoikum, ya kan? Karena zaman ini mulai adanya tanda-tanda kehidupan seperti mikroorganisme dan juga hewan-hewan bertulang tidak bertulang belakang, ya kan? Nah, setelah zaman Paleozoikum berakhir, muncullah namanya zaman Mesozoikum, di mana zaman ini sering pula disebut zaman sekunder, zaman pertengahan, berlangsung sekitar antara 140 juta tahun yang lalu, ya. Di zaman ini, ya, sudah mulai ada tanda-tanda kehidupan, ya. Hewan-hewan besar, ya, seperti dinosaurus yang panjangnya 13 meter dan juga Atlantosaurus sekitar 30 meter. Nah, di sini juga disebut zaman reptil karena sudah mulai adanya hewan-hewan reptil yang sudah mulai hidup di zaman ini, dan di mana bumi pun suhunya pun masih dalam proses penurunan suhu, di mana pencairan es itu mulai terjadi di zaman ini, ya, hingga akhirnya nanti es itu di muka bumi itu hanya tersisa dua bagian, yaitu di bagian kutub bumi utara dan juga kutub bumi bagian selatan. Nah, kemudian lanjut ke Neozoikum, ya. Neozoikum ini zaman hidup baru dibagi menjadi dua zaman nanti, ya. Nah, untuk berlangsungnya itu sekitar kurang lebih 60 juta tahun. Kehidupannya sudah mulai berkembang, ya. Zamannya esnya pun mulai menyusut dan bumi pun mulai stabil, dan disinilah mulai ada tanda-tanda kehidupan. Kita lanjut, ya. Tadi Neozoikum itu tadi ada dua, ya, ada zaman tersier, ada zaman kuarter. Zaman tersier berlangsung sekitar kurang lebih 60 juta tahun, ya. Zaman ini sudah berkembangnya jenis binatang menyusui. Nah, untuk zaman kuarter, ini zaman dimana zaman yang bisa dikatakan zaman yang ditandai dengan sudah adanya kehidupan manusia, ya. Jadi disinilah zaman Neozoikum ini mulai zaman-zaman yang adanya kehidupan manusia, walaupun manusianya dulu ada zaman purba, ya. Kemudian di zaman kuarter ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu adalah Pleistosen dan juga Holosen, ya. Pleistosen ini berlangsung sekitar 600.000 tahun yang lalu, ditandai dengan adanya manusia purba, sedangkan Holosen kira-kira 20.000 tahun yang lalu, ya, dan terus berkembang hingga sampai sekarang, ya. Jadi itulah